Oke teman, update di 6NG hari ini per tanggal 9 Oktober sampai dengan sore di hari Kamis teman-teman ya. Dimana untuk tampilan teman-teman di final closing atau data penentuan teman-teman yang sudah masuk ke data 6NG ini sudah makin banyak teman-teman. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita lagi mencari bantuan PK dan juga BNT teman, khususnya untuk perubahan di 6NG, di mana ada penambahan dan juga update mengenai tampilan untuk pencairan bantuan PKH dan juga BNT untuk alokasi September dan juga Oktober. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir dan lengkap. Dan juga kita bahas mengenai komponen yang menjadi prioritas untuk pencairan bantuan di periode kali ini. Jadi sekarang ada urutan teman-teman ya dari 1 sampai dengan 7 komponen yang manakah yang menjadi prioritas untuk teman-teman bisa dicarikan duluan untuk bantuannya. Kemudian juga update pencarian bantuan lain yang juga dicarikan hari ini sampai dengan sore hari ini teman. Jadi buat lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir dan jangan di skip. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian? Apakah sudah dicari juga hari ini atau belum? Bisa juga komen di bawah dan juga infokan asalkan dari mana teman-teman. Jadi ya sudah like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, update di 6NG hari ini per tanggal 9 Oktober sampai dengan sore di hari Kamis teman-teman ya. Dimana untuk tampilan teman-teman di final closing atau data penentuan teman-teman yang sudah masuk ke data 6NG ini sudah makin banyak teman-teman. Jadi kemarin di mana untuk data tampilan periode September Oktober sudah muncul di 6NG dengan tampilan baru teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tampilannya emang berbeda dengan tampilan di pencarian sebelumnya. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab agak terlambat perubahan di 6NG karena adanya perubahan tampilan lalu juga perubahan beberapa menu sehingga kita bisa sekarang melihat lebih detail untuk nominal pencairan yang akan dicairkan di periode selanjutnya. Ini pun juga kita cek, hari ini pun juga makin banyak teman-teman data yang masuk di penentuan KPM. Jadi makin banyak kita bisa lihat nama-nama, lalu juga anggota keluarganya berapa, komponen yang ternyata berapa, dan juga berapakah nominal yang masuk ke bantuan teman-teman semua di periode kali ini. Jadi buat teman-teman semua kita pantau terus, lalu juga kita simak terus jika memang ada kabar terbaru lagi mengenai pencairan saya akan bahas. Jadi untuk sekarang update-nya adalah makin banyaknya jumlah pencairan yang sudah muat di 6NG teman-teman. Jadi ini juga indikasikan bahwa ini terus berproses teman-teman setiap harinya dan nanti mungkin ini akan dibagi-bagi per termin sesuai dengan SP2D yang turun nanti secara berkala dari Kemensos teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, ini pun juga kita lihat ada maksimal yang dapat sampai dengan 4 komponen dalam 1 KK. Jadi kita bisa asumsikan teman-teman, untuk periode kali ini pun itu maksimal masih bisa dapat 4 komponen dari 7 komponen yang ada di bantuan PKH. Contoh ada bantuan ini anak usia dini ya, lalu juga ada bantuan ibu hamil, lalu anak SD, SMP, SMA, lansia, dan juga disabilitas teman-teman. Jadi dari 7 komponen, maksimal dalam 1 KK itu bisa dapatin 4 komponen, seperti itu. Jadi kalau ada yang 4 komponen dalam 1 KK itu dan semua terdata dan valid itu bisa cair semua teman-teman, seperti itu. Ini pun juga ingat pencairannya selama 2 bulan untuk yang lewat KKS dan 3 bulan untuk yang lewat PT Pos. Jadi untuk yang lewat KKS ini masih akan cair 2 kali lagi teman-teman. Jadi periode September, Oktober, dan juga nanti terakhir November, Desember. Tapi kalau yang KKS ini akan cair sekali lagi untuk alokasi Oktober, November, dan juga Desember. Dan untuk yang PT Pos ini kemungkinan akan dicairkan di akhir tahun di bulan Desember untuk pencairannya oleh PT Pos. Tapi kalau untuk yang KKS ini jika emang terus teman-teman cepat perubahannya, minggu depan harusnya sudah ada perubahan lebih detail di 6NG, bahkan mungkin sudah bisa SPN minggu depan. Jadi di tanggal 30 kita doakan semoga saja sudah bisa mulai cair pencairan bantuan PKPNT dan semoga bisa cair lebih cepat teman-teman, seperti itu. Dan kalau bertanya, ini apakah akan cair berbarengan antara bantuan PK dan juga PNT? Kemungkinan akan berdekatan teman-teman, tapi kalau berbarengan persis mungkin tidak tentu ya, tapi yang jelas ini akan cair berdekatan baik antara PK dan juga PNT karena memang ini alokasinya sama teman-teman, dan juga pun masih belum ada yang diproses. Jadi mungkin saja memang
masih menunggu untuk mengclearkan pencairan sebelumnya Juli Agustus agar bisa closing tutup buku di periode terakhir, baru nanti setelah itu tutup buku baru bisa ke periode September Oktober agar nanti tidak carut marut datanya atau tidak tumpang tindih datanya, jangan sampai bantuan sebelumnya belum cair tapi sudah mencairkan bantuan yang periode September Oktober nanti malah kacau teman-teman, seperti itu. Jadi juga kita menunggu semoga saja juga segera clear untuk yang pencairan Juli Agustus agar nanti September Oktober bisa segera dicairkan karena sudah rampung untuk pencairan yang sebelumnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi update di SIGNG adalah adanya tampilan yang makin banyak untuk teman-teman yang masuk ke data penentuan KPM. Ini pun juga semoga saja bisa segera rampung. Kalau bisa jadi nanti begitu sudah selesai semua untuk prosesnya, bisa segera muncul SPM dan juga SP2D, dan juga terbayar tuh bisa turun berdekatan, bahkan mungkin seminggu bisa mungkin 2-3 kali untuk SP2D-nya. Jadi makin cepat teman-teman bisa dapetin bantuannya teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman kita bahas juga mengenai informasi mengenai komponen yang akan didahulukan atau diprioritaskan untuk proses pencairan bantuan teman-teman. Ini pun juga berdasarkan dari pedoman di bantuan PKH, di mana dari 7 komponen ini emang ada urutannya mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi bukan prioritas teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman ya, itu diinfokan adalah yang pertama adalah anak usia dini teman-teman yang menjadi prioritas utama untuk pencairan bantuan PKH. Jadi harusnya bantuan ini yang diutamakan untuk pencairannya karena mungkin dia lebih urgent karena lebih membutuhkan juga untuk anak usia dini. Lalu yang kedua adalah anak SD teman-teman yang prioritas kedua. Kemudian yang ketiga adalah anak SMP. Yang keempat SMA. Kemudian yang kelima disabilitas. Yang keenam lansia. Dan yang terakhir baru ibu hamil teman-teman. Ini adalah pedoman berdasarkan dari data di PKH untuk komponen mana yang menjadi prioritas untuk pencairannya. Tapi teman-teman kenyataannya kita bisa lihat ya bahwa emang itu tidak selalu sama teman-teman. Ini pun juga tergantung dari kesiapan data dari KPM di daerah juga dan juga di daerah. Jika memang sudah komplit duluan datanya, sudah terupdate di 6NG, lalu juga di TKS, ini jika sudah sinkron semua datanya, ini baru akan dicairkan. Jadi tidak mutlak teman-teman. Kalau dari anjuran pedoman memang harusnya anak, balita atau usia dini yang duluan cair. Tapi di lapangan ini tergantung juga dari data yang sudah siap duluan. Dan memang biasanya kita cek pun ini yang duluan cair adalah bantuan lansia dan juga disabilitas. Lalu juga nanti baru akan ada anak SD, SMP, SMA, dan balita, dan juga ibu hamil teman-teman, seperti itu. Yang jelas kalian pun cukup memastikan memang kalian tuh masih memenuhi syarat teman-teman dari dasar ini. Jadi tidak dilanggar, lalu juga tidak ada komponen atau anggota keluarga yang sudah bekerja dengan gaji UMK UMR yang terdeteksi kebijakan kerajaan, lalu juga tidak ada yang sebagai PNS ataupun juga pegawai negeri yang bergaji dari sumber APBN dan juga APBD teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, itu update mengenai data SIGNG sampai dengan malam hari ini. Dan karena besok hari Jumat, kemungkinan besok adalah terakhir teman-teman. Jika memang besok sudah perubahan, kita bisa tersenyum, jadi minggu depan sudah akan lebih cepat. Tapi kalau besok malam sampai belum berubah, ini kemungkinan minggu depan baru akan update untuk periode, lalu juga cek rekening, sampai dengan ke SPM SP2D. Saya berharap besok sudah ada update lagi mengenai 6NG, jadi sudah mulai muncul untuk periodenya di Pernama, dan juga bahkan di minggu depan sudah bisa bercek rekening, jadi nanti tinggal menunggu tahap SPM SP2D agar nanti bisa segera top up untuk bantuannya teman-teman. Kita doakan sebagai yang terbaik, semoga saja ada halangan dan nanti bisa segera diproses lebih cepat bantuan PK juga PNT-nya dan juga bisa cair berdekatan teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kan like, comment, dan juga share info ini, dan juga buat yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.